Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Muhammad Aksa Firdaus dari Prodi Sains Data 2023E, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit wawancara tentang Pancasila dengan narasumber saya, yaitu Bapak siapa? Bapak Agung Kurniawan, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Tengomong Baru Selatan. Jadi Bapak Agung ini selaku Ketua RT 7 RW 10 dari Kampung Tengomong Baru Selatan. Benar Pak ya? Betul sekali, RT 7 RW 10, Kelurahan Pegilean, Kecamatan Semampir, Surabaya. Jadi di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak Pak tentang Pancasila. Apa Bapak bersedia? Monggo silakan. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan langsung saja Pak ya, ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa pengertian Pancasila dalam pandangan masyarakat Indonesia? Pancasila menurut saya untuk masyarakat Indonesia itu adalah sebagai pegangan gitu, Pak, ya? atau pedoman hidup dalam bertindak laku untuk melewati kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Saya kira itu menurut saya. Oke. Lantas, mengapa Pancasila dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Karena sangat penting, karena merupakan cerminan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berinteraksi kita sesama warga, terutama warga kampung. Apalagi kalau untuk orang Indonesia kan juga meliputi hubungan dengan sesama bangsa dan negara lain. Jadi sangat penting, istilahnya cermin kehidupan dalam bermasyarakat warga masyarakat Indonesia khususnya seperti itu. Jadi kayak sumbernya gitu Pak ya? Sumber dapat dikatakan sumber dari segala sumber hukum juga Pancasila juga. Semua undang-undang atau apa itu sumber dari sumber hukumnya awalnya dari Pancasila itu. Makanya dapat disebut Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam bermasyarakat. Lalu, bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat? Perwujudan atau implementasi masyarakat untuk mewujudkan istilah implementasi itu tadi ya kayak gotong royong, bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Terus kalau di kampung ya dalam hal kecil seperti kerja bakti, bersih-bersih got menjelang apalagi ini musim hujan. Jadi implementasinya ya yang paling jelas ya gotong royong dan bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan di suatu masyarakat atau di kampung kita pada umumnya seperti itu. Diskusi gitu Pak ya? Diskusi bisa, kalau ada untuk pemecahan masalah kita diskusikan, tapi kalau nggak ada titik temu ya kita mufakat, mencari voting gitu ya? mencari voting supaya bisa terjadi biar selesai penyelesaian masalah seperti itu biasanya kalau di kampung. Setelah itu, bagaimana generasi muda Indonesia melihat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka? Untuk penerapannya generasi muda ya memang harus bisa mengambil semua dasar atau sila atau pedoman-pedoman dalam Pancasila ya. Kayak contoh kayak sila ke-1 saya ambil contoh aja ya, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan minimal dalam hubungan dengan hablum minallah seperti sholat di kampung berjamaah, pemuda kan harusnya seperti itu. Kalau ada waktu, kalau bisa di kampung sholat bersama-sama berjamaah di masjid. Terus kayak sila kedua mungkin kemanusiaan, yaitu berhubungan berinteraksi dengan warga kampung, apalagi anak muda itu hubungannya seperti ikut organisasi Karang Taruna ataupun organisasi yang lain. Saya kira sementara itu aja. Lalu apa dampak positif yang dihasilkan oleh pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Dampak positifnya akhirnya warga itu bisa saling mengenal, bertegur sapa, berinteraksi, perwujudan seperti persatuan Indonesia. Kalau dalam hal negara, persatuan Indonesia itu berhubungan dengan negara lain, terus
sila keempatnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kejaksaan, yaitu dalam pengambilan keputusan. Masyarakat itu harus berinteraksi, jadi semuanya tidak bisa saling hidup mandiri, tidak bisa. Namanya masyarakat kan harus saling berhubungan, Makhluk sosial, Pak. makhluk sosial, harus setiap orang itu membutuhkan orang lain. Jadi tidak bisa kita individu sendiri-sendiri, itu tidak bisa. Kita harus bermasyarakat. Saya cukup itu. Terus, mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, ideologi sangat penting. Pancasila, karena ideologi itu kan pandangan hidup atau pedoman hidup seperti yang saya katakan tadi. Jadi cerminan bermasyarakat, bernegara itu memang dasarnya itu dari Pancasila. Karena Pancasila yang saya bilang tadi, dasar dari segala dasar hukum yang paling tinggi itu Pancasila. Setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Perpu, PP, itu semuanya ujungnya dasarnya dari Pancasila itu. Jadi sumber dari segala sumber hukum dapat dikatakan way of life, pandangan hidup sebagai rakyat Indonesia memang Pancasila. Dan jangan sampai terpecahkan seperti DKI Gunung Garuda. Pancasila itu kan ada apa itu namanya, DKI-nya berhubungan dengan Jumlahnya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda seperti bangsa Indonesia itu berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Jadi tujuannya cuma itu, walaupun berbeda-beda, itulah kekayaan Indonesia. Karena berbeda-beda, jadi kita tetap harus bersatu untuk mewujudkan rakyat Indonesia adil dan makmur. Insya Allah nantinya seperti itu. Lalu, bagaimana Pancasila mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Sangat mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi, karena kita itu berbeda-beda dan tali ukur, tali eratnya itu ya Bhinneka Tunggal Ika itu. Untuk menyatukan tuh kita dasarnya yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi meskipun berbeda jadi pemersatu gitu, Pak. Bukan Jadi pemecah. pemersatu, jangan sampai dipecah. Kalau dipecah putus satu nanti bisa nggak karu-karuan, misalnya nanti bisa seperti negara Inggris atau Amerika itu kan akhirnya kan yang kita takutkan malah seperti Uni Soviet dulu sekarang jadi Rusia, kan terpecah dari berapa. Jangan sampai, jadi intinya kita jangan sampai seperti Rusia, Yugoslavia, contoh kan sudah banyak. Jadi kita harus berpatokan jangan sampai persatuan dan kesatuan kita itu dipecah belah dengan oleh negara lain. Makanya kita harus punya pedoman Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Karena berbeda-beda itulah makanya kita bisa menjadi kekayaan bangsa kita itu. Jadi Pancasila ini sangat mempengaruhi untuk persatuan. Sangat mempengaruhi sekali. Karena kalau nggak ada Pancasila mungkin kita bisa retak, bisa menjadi komunis, atau negara yang bisa berpecah-pecah seperti saya katakan tadi Yugoslavia itu bisa pecah dari Serbia, Azerbaijan atau apapun. Jadi kita harus bisa mempertahankan Pancasila itu sebagai pandangan hidup kita. Oke. Setelah itu, apa yang masyarakat dapat lakukan untuk menjaga dan mempromosikan Pancasila? Ya, mengenai kalau mau menjaga dan mempromosikan ya mengenai budaya-budaya, karena kita itu kan ada banyak. Dulu waktu saya masih pelajar itu seingat saya kita itu kan cuma 26 provinsi, 27. Kalau nggak salah sekarang itu mungkin 34 dari provinsi. Dengan adanya perbedaan dari 34 provinsi itu, maka itulah kekayaan kita. Karena berbeda-beda itu, maka kalau bisa kita import budaya-budaya itu supaya bisa menjadi tauladan bahwa negara itu kaya. Kayaknya bukan karena perbedaan itu, karena perbedaan itulah makanya kita bisa dipersatukan dengan Pancasila. Jadi minimal melalui budaya, karena budaya, bahasa dari negara kita itu disebut negara apa? Kepulauan, karena banyaknya berapa 17.000 pulau itu kalau nggak salah itu. Dengan banyaknya pulau itu kita itu dipersatukan. Makanya namanya negara kepulauan. Nusantara dulu namanya itu, Nusa Pulau Nusantara itu kan antara kepulauan Nusantara. Makanya dia dijadikan satu negara kepulauan atau Indonesia itu. Jadi jangan sampai pesan kita sebagai orang tua terpecah belah. Jadikanlah patokan Pancasila itu untuk jadi ya seperti saya bilang bolak-balik pedoman dan pandangan hidup kita ini. Way of life Indonesia, Pancasila itu. Oke.
Selanjutnya, mengapa Pancasila dianggap sebagai panduan moral dalam kehidupan bermasyarakat? Bisa disebut memang panduan moral karena dari 5 sila itu kan ada, dari sila pertama sampai sila kelima itu kan ada butir-butir lagi itu yang kalau saya sih mungkin sudah nggak hafal ya, cuman kita bisa mempraktekkan dalam hal agama seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan banyak juga agama di negara kita itu. Makanya kita bisa harus persatukan dengan itu. Seperti kemanusiaan yang ada yang beragam. Jadi kita harus saling menghargai. Persatuan Indonesia itu yang penting karena negara kita yang berbeda banyak itu kita dipersatukan dengan Pancasila dengan sila ketiga. Dan dalam pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam bermusyawarahkan pemikiran. Dan 5 keadilan sosial, semua itu bisa tercapai insya Allah kalau kita berkeadilan dan sosial. Apalagi kita mendekati pemilu ini, sebagai pemuda kalian semua harus bisa menjaga gimana caranya Pancasila itu harus lestari dan dibudayakan dalam hal bertindak laku. Saya rasa itu. Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita harus praktekkan Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan harus kita amalkan. Bukan hanya kita hafalan aja sebagai kalian anak muda. Kalau kita kan tinggal orang tua itu hanya memberi saran. Ini loh ada pandangan Pancasila seperti ini, seperti ini. Dan kalian juga harus memahami, mencermati, dan yang paling penting mengamalkan supaya Pancasila ini bisa berkesinambungan sampai anak cucu nanti kalian semua, dan juga bisa dipertahankan betapa pentingnya Pancasila itu dalam berkehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia. Insya Allah kalau bisa kita timbang seperti dulu Pak Karno itu pernah mencanangkan sebagai pandangan dunia itu PBB itu kalau bisa berpedoman dengan Pancasila itu. Pernah itu Pak Soekarno mengusulkan seperti itu pada suatu sidang PBB tahun 55 atau berapa itu mungkin saya lupa. Tapi yang jelas pernah itu dibawa sampai ke sidang umum PBB. Jadi sebagai kalian anak muda kalau bisa itu diteruskan dan diamalkan yang paling penting itu dalam bertindak dan berlaku. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, sebagai contoh kehidupan bermasyarakat nanti bisa memberi contoh ke warga kalian di kampung-kampung ini. Ya dari yang paling kecil aja memberi contoh gimana baiknya, mungkin dalam hal organisasi Karang Taruna, dalam bertindak laku memberi contoh. Saya rasa gitu. Jadi nggak hanya dipahami Pak ya, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan diwujudkan, iya diamalkan itu. Jadi bukan hanya bicara sebenarnya itu. Oke. Lalu, mengapa Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup yang penting bagi masyarakat Indonesia? Sekali lagi barangkali memang sangat penting Pancasila itu. Karena itu ya kita dibolak-balik sebagai pandangan hidup, way of life, pedoman hidup kita dalam bermasyarakat, dalam hal pendidikan juga semuanya berpedoman pada Pancasila. Kalau Pancasila itu maaf istilah di bawahnya istilah udah dari founding father kita Bapak pendiri bangsa itu diciptakan dengan kesadaran yang tinggi oleh bapak-bapak revolusioner kita, pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita itu dengan menurunkan ego masing-masing seperti adanya kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kan ada bagi syariat-syariatnya, tapi orang pada waktu yang saya tahu orang Islam itu menurunkan egonya dengan kalimat hanya ketuhanan yang Maha Esa, dan bukan pada ketuhanan yang Maha Esa yang dijalankan oleh masyarakat hanya Islam aja lah. Dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa berarti semua mengakui, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bukan hanya dengan orang-orang Islam saja. Itu menunjukkan padahal di negara kita itu Muslim kan tertinggi, hampir 88% yang kita tahu mayoritas. Tapi menurunkan egonya karena menghargai itu tadi, karena berapa pintarnya bapak-bapak bangsa kita itu, founding father kita itu menerapkan itu. Jadi kita harus
melestarikan Pancasila itu. Sekali lagi jangan sampai kita tercapek-capek dengan budaya asing. Saya rasa itu. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila Pancasila tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia? Naudzubillah min dzalik, semoga itu tidak dan jangan sampai terjadi. Pesan kita sebagai orang tua untuk kalian sebagai pemuda bangsa, penerus bangsa, harapan bangsa, apapun yang terjadi, pesan kita dengan berbagai budaya asing yang masuk, entah itu budaya-budaya yang akan menghancurkan persatuan, entah itu melalui agama, budaya. Pesan kita jangan sampai terabaikan masalah Pancasila itu. Dan gimana caranya kalian kalau beradaptasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama teman itu mengingat bahwa kita punya pandangan hidup sendiri sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain agama yang kita memang lebih kita junjung tinggi, tapi Pancasila itu tetap dalam bermasyarakat kita berpancasila, dalam berkehidupan di masyarakat dan berketuhanan baru kita berpedoman pada kitab budi kita masing-masing. Oke. Selanjutnya, ini untuk pertanyaan terakhir Pak ya. Bagaimana cara Pancasila menyatukan segala perbedaan yang ada pada masyarakat seperti keberagaman agama, suku, budaya maupun ras? Itu yang kita kenal dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya itu kita itu seperti pelangi ya. Walaupun kita itu seperti pelangi Indonesia itu, karena keindahannya pelangi itu kalau nggak salah ada 7 warna ya. Apa namanya? Magico Hibiniu itu. Kalau hanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ini kalau berpisah, tidak bersatu, tidak ada warnanya, kita merah hanya merah, hijau ada hijau, biru ada biru. Tapi kalau menyatu kan bisa menjadi pelangi. Indonesia seperti itu, dan Pancasila juga seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan itulah maka kita harus bersatu. Dengan perbedaan itulah bahwa bangsa Indonesia itu bisa menjadi indah. Itu tugas kalian sebagai anak muda untuk merawat warisan leluhur bangsa kita, dari founding father kita, penerus-penerus bangsa seperti kita ini. Kalau kita bapak udah tua, mungkin kalian sebagai penerus, pesan kita sekali lagi, Pancasila itu dijaga. Dan karena perbedaan tadi itu jangan dilihat perbedaannya. Saya kasih contoh seperti tadi pelangi tadi. Kalau hanya berdiri sendiri tidak ada keindahannya, kan hanya merah sendiri, putih sendiri. Kalau bisa menjadi pelangi kan kelihatan indah, sama dengan Indonesia. Kalau bersatu bisa menjadi indah. Tapi kalau terpecah-pecah, saya ingatkan seperti awal tadi, jangan sampai negara kita itu seperti Rusia dulu, kalau nggak salah namanya Uni Soviet, atau Yugoslavia. Kalau terpecah-pecah, tidak ada rasa bersatunya di antara suku bangsa itu. Artinya menjadi, saya kasih contoh seperti Ukraina itu kan, dipengaruhi oleh bangsa lain, artinya berperang sendiri dengan sesama sukunya sendiri. Di Rusia itu kan perang sampai sekarang itu kan karena ada negara asing masuk, istilahnya infiltrasi. Tadi dimasuki negara lain, dipecah belah supaya bisa ikut. Akhirnya nanti kan kita takutkan kekayaan kita diambil. Kita nggak mau seperti zaman-zaman dulu kala itu, kalau orang asing masuk, adanya sistem VOC, DDR perang, akhirnya kita dipecah. Berapa ratus tahun kita dijajah. Jadi pesan saya, dengan adanya perbedaan itulah kalian bisa menjadi kuat. Ingat pelangi, dengan bersatunya bisa menjadi indah. Ingat Indonesia, kalau itu namanya pelangi, kalau warna, kalau Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda kita tetap satu. Jadi kalau nggak bersatu, sama dengan contoh lain, lidi kalau satu biji, 2 biji untuk membersihkan lantai nggak akan bisa bersih. Tapi kalau lidi itu terikat menjadi satu untuk membersihkan apapun, insya Allah bisa menjadi bersih. Dan menjadi keinginan kita supaya kita bersatu, lebih baik negara kita. Pesan saya sekali lagi untuk kalian sebagai pemuda, jaga persatuan, jaga kesatuan.
jaga Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Saya harus cukup itu yang bisa Bapak berikan kepada adik-adik sekalian. Oke, sudah selesai ini Pak. Mungkin ada pesan untuk generasi-generasi penerus bangsa Pak? Untuk pesan sekali lagi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap harus kalian jaga apapun yang terjadi. Sebagai penerus bangsa, anak bangsa, Pancasila, way of life, tujuan hidup kita. Dan ingat sekali lagi supaya tidak terpecah belah, ingat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk Oke, saya mewawancarai. sama-sama. Maaf Pak ya kalau mengganggu waktunya. Alhamdulillah, kita akan saling berbagi. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.